Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, konten kali ini konten perdana saya ya. Saya ada satu lagi channel, cuma channel hura-hura lah. Nah, ini agak sedikit serius. Kita akan bicara finance, tentang bisnis, tentang investasi. Ya, hal-hal yang berbau keuangan lah. Nah, untuk yang perdana ini saya tergelitik nih. Jadi banyak di feed ya, di YouTube, di IG juga itu banyak feed yang melintas ya, pada bilang tempat kerja toksik lah ya, terus banyak ngebahas Gen Z lah, terus banyak lagi diparodikan mana sumber masalah, ternyata sumber masalahnya adalah atasannya sendiri. Nah, akhirnya konten-konten seperti itulah yang membuat kita termotivasi untuk melakukan resign. Nah, cuma begini ya, resign itu nggak segampang yang kita pikir ya. Jadi, resign itu harus ada perencanaan. Nah, perencanaan itu seperti apa? Saya udah merangkum ya, saya sudah menganalisa dan juga berdasarkan pengalaman saya juga. Kebetulan saya juga termasuk orang yang melakukan resign. Resign yang dimaksud saya ini bukan resign yang kita resign terus abis itu kita ngelamar lagi kerjaan terus kita jadi karyawan kembali gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi resign yang saya maksud ini adalah kita resign terus kita melakukan usaha ya, entrepreneur, bisnis atau self-employed atau investasi ya. Nah, dari hasil bisnis itu, entrepreneur yang tadi saya sebutkan dan investasi sebagainya itu, kita bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan uang. Nah, artinya gini ya, artinya kita resign bukan sembarang resign, tapi resign yang dimaksud saya ini adalah bagaimana kita resign, tapi setelah resign itu kita bisa produktif. Nah, itu yang saya maksud gitu ya. Nah, bukan resign tapi kita jadi pengangguran, terus kita nggak punya kerjaan ya. Udah gitu kita ada batasan usia, kita ngelamar lagi mau jadi karyawan udah nggak bisa. Nah, itu namanya bunuh diri. Ya, bukan yang seperti itu yang saya maksud. Justru konten saya ini untuk mengajak kita lebih logis lah, lebih realistis ya. Jangan kita resign tapi terbawa emosi gitu ya. Oke lah, tempat kerja kita toksik dan sebagainya gitu. Cuma kita harus melakukan nalar yang clear gitu ya, nalar yang clean ya, tanpa terpengaruh emosi. Nah, oke. Jadi ada 3 hal ya, ada 3 hal yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan resign. Nah, setelah resign itu kita juga harus melakukan produktivitas ya. Artinya jangan jadi pengangguran. Nah, apa 3 hal itu? Yang pertama itu adalah lunasi semua hutang ya, artinya hutang-hutang pribadi itu kita lunasi ya, itu dulu ya. Jangan sampai kita udah memutuskan resign, hutang kita masih banyak, hutang kita masih di mana-mana. Nah, itu bermasalah nanti ya, karena gini, setelah resign ya, kita mau bisnis, mau investasi, mau entrepreneur ya, atau self-employed ya, itu semua ada kemungkinan gagal. Bayangkan kalau kita masih ada hutang, jadi beban kita 2. Kita harus nyuntik modal untuk bisnis kita ya, satu lagi kita harus membayar hutang kita. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi saya wanti-wanti nih ya, saya tekankan bahwa yang mau resign lunasi hutangnya dulu ya, jadi zero hutang ya, benar-benar nol hutangnya. Oke, yang kedua itu adalah punya tabungan ya, punya tabungan untuk minimal hidup 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Sebenarnya itu tergantung keberanian. Jadi ada yang berani bilang punya tabungan untuk untuk bertahan hidup selama 3 bulan is okay ya, jika hitung-hitungannya matang ya. Ada yang bilang tabungan untuk bertahan hidup 6 bulan. Tapi yang amannya kalau menurut saya tabungan hidup itu harus punya selama 12 bulan. Jadi caranya gimana? Kita hitung dulu biaya hidup kita selama 1 bulan. Nah,
itu berapa dapatnya, baru dikali 12 bulan, lah itulah tabungan kita. Itu minimal kalau menurut saya ya. Nggak semua kondisi orang itu sama. Jadi ada juga yang kondisinya dia harus menanggung saudaranya, adiknya, orang tuanya. Nah itu juga dihitung. Jadi biaya hidup jangan biaya hidup sendiri. Jadi biaya hidup plus biaya hidup yang ditanggung, ya. Nah itu harus kita hitung, ya. Termasuk kalau udah berkeluarga, istri dan anak, ya. Misalnya dia sekolahnya di swasta berapa biayanya, ya, atau biaya makannya juga yang kebutuhan dasar itu berapa, ya. Jangan biaya hidup kita sendiri, ya. Jadi hitung tanggungan kita juga. Oke, setelah itu yang ketiga adalah bisnis, dan ini adalah mutlak, ya, mutlak berbisnis. Jadi intinya gini, setelah resign jangan sampai kita berdiam diri. Artinya apa? Kita jadi pengangguran. Nah, resign itu adalah hanya satu lompatan ke lompatan yang lainnya. Ya, artinya kita melompat untuk melakukan hal lainnya yang produktif. Ya, waktu kita jadi karyawan, kita produktif. Pada saat kita resign, harusnya juga produktif. Bukan berarti kita berpikir bebas gitu ya dari load pekerjaan, dari beban-beban kerja yang selama ini. Enggak seperti itu. Jadi kita berpikir bahwa kita harus produktif setelah resign. Nah, produktif itu jangan diasumsikan jadi beban, ya. Diasumsikan bahwa itu challenge diri kita. Kita mau maju, kita punya visi yang lebih jauh dibanding yang sebelumnya. Makanya kita challenge diri kita harus melaksanakan sesuatu yang produktif setelah resign. Nah, artinya apa? Kita harus berbisnis. Bisa bisnis, ya, atau entrepreneur, sama lah sebutannya. Bisa self-employed. Self-employed ini adalah mempekerjakan diri kita sendiri, ya. Artinya apa? Pada saat kita punya keahlian, contoh, saya kebetulan accounting, ya. Jadi karena keahlian saya accounting, saya bisa membuat laporan keuangan. Nah, pada saat saya bekerja jadi karyawan, ya, itu kerjaan saya juga nggak jauh dari membuat laporan keuangan, finance gitu ya. Tapi setelah saya resign, asumsi saya self-employed, ya. Itu yang satu yang saya tuju. Nah, artinya apa? Saya mencoba membangun, ya, skill saya supaya bisa dijual, ya, supaya saya bisa produktif setelah saya resign. Artinya apa? Artinya saya membawa nama saya sendiri untuk menjual keahlian saya. Nah, itu yang harus dirancang, ya. Jangan sampai kita resign terus kita belum merancang hal-hal seperti itu untuk produktivitas kita selanjutnya, ya. Kita masih, ya, kita ambil keputusan untuk melakukan resign. Nah, itu jangan, ya. Oke. Setelah kita rancang, ya, baru kita jalankan bisnis. Nah, jalankan bisnis ini atau self-employed, ya, atau investasi, ya, itu jangan pada saat kita resign baru kita jalankan, jangan sekali-sekali, ya. Jadi kita jalankannya itu mungkin kita punya planning 3 tahun lagi kita akan resign, insya Allah gitu ya. Nah, kita coba 3 tahun sebelum kita resign kita jalankan bisnis. Kenapa? Karena ini paling enak. Kita masih ada gaji, ya. Bisnis kita itu masih bisa ditopang sama uang tabungan kita sebelumnya. Kita jadi modal utama, modal awal gitu ya. Lalu kalau ada kekurangan dari modal itu, ya, namanya baru bisnis itu pasti nyedot modal yang banyak, ya, duit melulu, ya, banyak. Nah, biaya marketing lah, ya, biaya produksi, banyak hal. Atau mau bikin bisnis jasa, ya, itu tetap aja menggunakan uang. Nah, itu bisa ditopang sama gaji bulanan kita, ya. Jadi kalau ada kurang-kurang dikit kita tombokin dulu, ya. Nanti ada penghasilan kita balikin lagi ke, ya, pos gajian kita, posnya kemana. Nah, 3 hal itu, ya. Setelah bisnis itu yang ketiga ini berjalan, ya, terus kita lihat itu bisnisnya settle atau stabil gitu ya. Nah, baru deh kita putuskan resign. Nah, resign ini juga enak nih. Kalau bisnisnya udah stabil, ya, itu enak untuk melakukan resign. Kenapa? Karena ingat, ya, ada perusahaan kalau yang bagus, ya, dia ada dapat istilahnya uang pisah atau GHS mungkin,
golden handshake gitu ya, atau dia dapat mencairkan JHT-nya ya. JHT-nya bisa dicairkan karena dia udah resign. Nah, itu bisa jadi modal untuk kita bertahan hidup, bisa, atau bisa jadi tambahan modal untuk bisnis, tapi jangan dihabisin semuanya karena kita akan mengalami fluktuatif hidup ya, fluktuatif ekonomi setelah kita bisnis sendiri. Nah, jadi itu kita bisa buat cadangan ya. Jadi pada saat bisnis itu udah settle, masih ada tambahan uang ya dari perusahaan kita sebelumnya bekerja, GHS bisa ya, uang pensiun dini bisa, apapun istilahnya di perusahaan Anda ya, itu bisa kita manfaatkan. Nah, selebihnya apa? Selebihnya tinggal kita membesarkan bisnis kita ya. Kita udah punya cadangan ya yang 12 bulan tadi, terus kita juga ditambah ada tambahan uang dari pencairan JHT ya, jaminan hari tua atau BPJS tenaga kerja tadi, terus juga ada golden handshake mungkin ya, ada pensiun dini. Nah, hal-hal seperti itulah. Atau juga yang beberapa perusahaan dia ada pensiunnya ya, dari yayasan dana pensiunnya ya. Nah, itu juga bisa jadi buat hidup kita ya, walaupun pensiun dini kecil tapi dia masih bisa dapat. Nah, oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu, nanti kita akan bahas lagi. Intinya pembahasan kita nggak jauh-jauh dari financial freedom ya, bagaimana kita bisa mengelola uang sendiri tapi produktif ya, bukan jadi pengangguran yang kita tidak melakukan apa-apa, cuma nunggu duduk rezeki jatuh dari langit, itu nggak mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe untuk membesarkan channel ini. Terima kasih.